Mungkin kalian adalah salah satu orang yang pernah beli stop lamp JPA klasik yang asli, tapi justru dapetnya yang palsu atau yang KW. Di video kali ini gue bakalan ngasihin beberapa poin perbedaan antara yang asli dan yang fake atau palsu atau yang KW. Selamat datang di channel Andrea Farens. Kalian belum subscribe channel ini? Gampang banget, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya. Ini gratis, jadi langsung aja ya, jangan pakai lama. Setidaknya ada 7 poin yang bakal gua sharing untuk hari ini. Kalau mungkin ada yang ngerasa kurang lengkap, kalian bisa komen di kolom komentar tentunya. Dan gue peringatkan dulu satu hal, bahwa di video kali ini gue tidak menampilkan bentuk fisiknya karena gue kehabisan barang dari sebelum tahun 2020, which is karena memang barangnya laris banget loh. Sehingga kalau kalian ada yang tiba-tiba ngegas atau komen bilang, wah percuma nih nggak nunjukin barang aslinya, gue anggap kalian itu karena kalian tidak menyimak peringatan gua ini loh ya. Jadi kalau kalian nggak suka, silahkan tutup aja video ini dan tonton video yang lain aja, oke? Jadi kita mulai aja ke pembahasannya. Yang pertama itu dari segi fisik. Sudah jelas kalau yang fisik, yang ori itu pastinya halus dan finishingnya rapi banget. Sedangkan kalau yang KW sudah pasti biasanya cenderung lebih kasar dan finishingnya juga tidak begitu rapi. Sudah jelas karena KW. Yang kedua, adanya stiker hologram JPA untuk yang ori. Sedangkan kalau yang imitasi tidak ada loh. Yang ketiga, kalau yang ori itu biasanya dapat namanya soket yang sudah terpasang langsung ya di kabel-kabelnya. Kalau yang KW itu biasanya nggak dapat soket. Kalaupun dapat, biasanya nggak dipasang loh, alias terpisah. Yang keempat, untuk original JPA, setiap pembeliannya yang asli sudah pasti dapat flasher. Sedangkan kalau yang KW tidak dapat flasher. Yang kelima, dari LED dan pencahayaannya. Kalau yang ori biasanya rapi, cahayanya cenderung terang, dan tidak kelihatan titik-titik LED-nya. Sedangkan kalau yang KW itu biasanya ya cahayanya menurut gua sih jelek, kemudian cenderung kurang terang, dan titik-titik LED-nya kelihatan loh. Yang keenam itu dari boxnya. Sudah pasti kalau yang ori dapatnya box dari JPA yang dilengkapi dengan manual instructionnya atau kitab-kitab panduan untuk cara pasangnya. Sedangkan kalau yang KW atau imitasi, ya boxnya entah itu dari merek apa, gua nggak tahu. Dan biasanya tidak ada manual instruction atau kitab-kitabnya. Yang ketujuh, dari segi harga. Nah ini biasanya yang sering ketipu ya. Kalau yang JPA yang ori itu harganya di atas 1 juta. Kalau yang KW sudah dipastikan di bawah 1 juta. Biasanya orang jual sekitar 600.000 sampai 900.000. Itu sudah pasti itu. Karena yang gua survei dan gua tanyain, rata-rata mereka beli dengan harga segitu. Jadinya ya silakan tanggung sendiri resikonya kalau beli barang yang murah. Selain 7 poin yang gua sebutkan tadi, ternyata masih ada beberapa fakta yang perlu gua sharing di video kali ini. Yaitu dimana beberapa seller atau gua sebut seller nakal yang menjual yang asli tapi bekas rekondisi. Maksudnya gimana? Asli tapi bekas rekondisi maksudnya adalah barangnya ori dan asli tetap bener-bener yang dari JPA-nya, tapi dalamannya sudah tidak asli. Ini yang menurut gua agak sulit membedakan. Karena pengalaman gua sih memang gua harus lihat sendiri produknya sampai detail banget, gua baru bisa nentuin bahwa barang itu asli rekondisi atau memang asli banget atau memang atau yang KW. Beberapa poin yang bisa gua sampaikan kalau barang itu asli tapi bekas rekondisi kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, PCB
atau otak dalamnya ya biasanya sudah diganti ya, karena dulu mungkin rusak atau sebagainya. Yang kedua, cahaya biasanya lebih berbeda, karena biasanya kalau diganti PCB-nya hanya sekedar diganti, biasanya cahayanya cenderung kurang terang. Kecuali kalau PCB-nya di-upgrade yang lebih bagus, biasanya cahaya lebih terang, tapi otomatis biayanya atau biaya upgrade-nya itu pasti lebih mahal. Jadi harganya pun juga setahu gue lebih mahal lagi. Yang ketiga, adanya bekas bongkaran ya. Jadi kalau yang asli itu kan biasanya rapih banget ya. Sedangkan kalau yang bekas rekondisi itu biasanya sudah pernah dibuka, dan biasanya itu ada bekas-bekas bukaan itu kelihatan banget kayak apa ya, kayak sudah ada bekas putih-putihnya gitu lah modelnya. Jadinya ya itu kalian harus cek juga. Karena biasanya kalau bahannya plastik itu kan ya sekali dibuka pasti ketahuan pernah dibuka apa tidak. Yang keempat, harga biasanya di bawah 1 juta kalau yang bekas rekondisi. Kecuali kalau yang sudah di-upgrade itu beda lagi loh ya, biasanya lebih mahal. Yang kelima, tanda-tanda bekas pemakaian di motor sebelumnya. Biasanya seperti kotor yang sulit dihilangkan, bahkan debu yang mungkin sudah menempel cukup lama, serta biasanya ada namanya rembesan air atau bekas sabun ketika mencuci dan mungkin tidak bisa dilap sepenuhnya atau dibersihkan sepenuhnya. Plus juga biasanya adanya bekas baut yang terpasang dan cukup lama ya. Biasa kan kalau bahannya plastik dikasih baut, itu biasanya ada bekas apa ya, kayak bekas buletan gitu biasanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan terlihatnya suatu tanda di mana baut itu sudah pernah terpasang mungkin cukup lama. Jadinya ya kalian yang mau beli setidaknya berhati-hatilah, karena banyak seller nakal. Kalau yang gua jual sudah pasti gua jualnya yang ori dan pastinya bukan bekas. Kalaupun gua jualnya bekas karena titipannya orang, gua pastikan bahwa barang yang akan dibeli itu adalah barang bekas. Gua sudah wanti-wanti dulu. Jadi nanti ke depannya gua nggak dikomplain. So guys, itu aja yang bisa gua sharing untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Gua Andrea Farens, sampai jumpa di video gua berikutnya.